Bu-ibu, bapak-bapak, sini saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang saya muliakan, yang dirahmatin Allah, pagi ini kita akan mengkaji dalam rangka persiapan untuk menyongsong tibanya bulan rahmat, bulan yang penuh berkah, yang ditunggu-tunggu pada zaman kenabian dahulu oleh para sahabat, yaitu Ramadan, ya, untuk menjalankan puasa Ramadan. Nanti dalam uraian-uraian saya, insya Allah saya akan menggunakan analisa lain dengan yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita dalam bulan Ramadan, yang biasanya tidak akan jauh daripada surat Al-Baqarah, ya, itu yang tentang Syahrul Ramadan, ya, datangnya bulan Ramadan itu tadi. Saya tidak akan membahas itu karena dalam nanti taraweh ayat itu dibicarakan, subuhan ayat itu dibicarakan. Maka dalam pembukaan tadi kita membuka dengan surat Yunus, ya, surat Yunus. Saya membuat pola lain begitu, dan dalam analisanya juga nanti saya tidak memulai kepada masalah-masalah yang sifatnya ritual, tapi saya memulai kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan berkah, ya, di mana letak keberkahannya, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan pada bulan itu sebulan penuh dengan sisa umur yang masih ada pada kita ini. Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 55 tadi yang dibacakan pertama, ya. Saya beri mukadimah. Ingatlah. Jadi ini intonation, penekanan, ya, banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya penekanan. Iqra itu penekanan, ya. Sering sekali dikatakan kul, katakan, itu juga penekanan-penekanan. Kalau kita melihat intonation yang bersifatnya penekanan di dalam Quran seperti itu, maka itu bukan sesuatu yang sifatnya datar, tapi harus memberikan perhatian secara serius, gitu, ya. Pada perhatiannya inilah kemudian kita akan bisa mendapatkan petunjuk daripada kata-kata itulah. Hanya satu kata saja, ya. Makanya ini selalu saya di dalam ceramah-ceramah saya, Quran ini sebetulnya ilmu logika yang hebat. Dalam bahasa Islam, ilmu mantik, ya. Bagi mereka yang tidak biasa menggunakan logika di dalam beragama, maaf ini, ya, logika, ya, intelektual, akal yang sehat, logika itu bukan logika bengkok.
Karena logika itu ada, logika yang lurus, logika yang bengkok, ada, sungguhan. Di dalam masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hampir seperti itu kebanyakan orang. Ya, dalam hidup menggunakan logika bengkok. Sehingga akhirnya karena logika awalnya bengkok, kalau awalnya itu sudah harusnya lurus ya, dia bengkokkan. Ketemu enggak jalan yang lurus ini? Semakin bengkok kan? Karena sudutnya kan semakin lebar kan? Kalau ukuran sudutnya sama mungkin, tapi lebarnya kan beda dibandingkan titiknya itu. Di dalam masyarakat seperti itu. Makanya diperlukan orang cerdas. Orang yang dinamakan cerdas, orang yang benar itu logikanya lurus. Bukankah kita di dalam sholat selalu meminta ihdinas siratal mustaqim? Itu apa yang diminta itu? Salah satu diantaranya adalah agar supaya nalar saya, paham? Agar supaya kecerdasan saya, logika saya, ilmu, mantik saya itu tidak bengkok, tapi tetap lurus. Agar supaya jalan yang benar itu nampak benar adanya. Makanya ini hanya untuk orang-orang yang cerdas dan mau cerdas ini Al-Quran ini. Contoh kemarin. Bayangkan mahasiswa ini. Terus hampir 1.500 itu ya kalau tidak salah. Saya memberikan ceramah itu. Orang perempuan, ada yang bertanya, Pak, orang perempuan itu kalau menstruasi katanya tidak boleh baca Quran atau pegang Quran. Itu bagaimana menurut Bapak? Saya bilang itu menggunakan logika bengkok. Ya. Tidak ada kata-kata Rasul, tidak ada di dalam ayat yang mengatakan bahwa orang perempuan dilarang baca Quran. Itu pendapat, paham? Pendapat itu kan sudah sekian generasi. Jari ini ya. Itu. Saya katakan begitu. Mengunduh salah satu ayat yang menyebutkan bahwasanya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Ayatnya begitu. Dicari, Ton. Paham? Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tafsirnya semua yang disucikan itu siapa? Malaikat itu. Bukan manusia. Dan di Lauhul Mahfuz. Di sebuah tempat. Ini ditafsirkan kemudian oleh orang-orang sebagai orang yang tidak berwudu atau orang iya, termasuk orang menstruasi dan sebagainya. Itu namanya logika bengkok. Bisa diikutin. Nah, akhirnya ada seorang mahasiswa katakan, Pak, yang dimaksud itu adalah Quran. Kalau Quran itu yang bahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia itu namanya tafsir. Loh, ini mahasiswa. Saya ngelus dodo. Ya. Bisa diikutin ini. Kan ada yang bahasa Arab itu ya. Yang bahasa Arab itu Quran. Yang dibaca Pak Budi tadi itu tafsir. Berarti bukan Quran. Lah kan logikanya sudah bengkok lagi. Lagi mahasiswa, seperti itulah pemahaman keislaman. Ini tingkatnya sudah tingkat kader. Mahasiswa itu kan kader. Yang akan mengganti sebuah generasi. Kalau Islam itu masih dipahami seperti itu, mohon maaf. Ya. Maka Islam ini lama-lama akan masuk museum. Akan masuk perpustakaan. Kalau tidak percaya,
Coba dilihat, diunduh di dalam YouTube saya tentang Ahok. Ada seorang di situ memberi komentar. Nampaknya orang Nasrani juga. Karena di dalam anunya Ahok saya katakan, di mana itu Bible sekarang? Dijawab oleh gitu. Bible ada di Yerusalem, disimpan di dalam museum. Dia kata-katanya seperti itu, yang asli. Bukan saya yang mengatakan. Kalau tidak salah coba Ton dicari. Ya, saya juga terkejut. Ada di Yerusalem, ditaruh di dalam museum yang asli. Benar atau tidak, walau alam bisawab. Nah, berarti Anda sekarang itu masih dapat Al-Quran dalam bentuk aslinya, itu sebuah berkah. Itu sebuah kurnia. Kalau kemudian Quran itu tidak Anda kritisi dengan benar, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan baca Al-Quran itu. Ya, sebagaimana tidak mendapatkan apa-apa nanti kebanyakan umat Islam pada waktu bulan puasa kan hataman Quran ya. Ya gak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau Anda membaca, ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Ada lagi, ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ada dua statement kata-kata ingatlah, ingatlah. Dalam pengertian agar supaya kita penuh keyakinan, penuh tekad, penuh semangat, ya, penuh perjuangan bahwa kita dalam hidup ini ada yang menciptakan, ada yang menjaga, ada yang memberikan berkah, ada tujuan hidup, ada yang memberikan konsep hidup. Itu sebetulnya pada dasarnya, ya. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, maka di dalam hidup tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, semuanya jadi happy, enak. Happy itu apa sih? Coba satu aja. Ingatlah, sungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Nyuwun sewu Bu, satu aja. Ini buah kelengkeng. Karo aja ngomong. Salah. Kelengkeng. Iya. Kepunyaan siapa? Berdasarkan konsep ini kepunyaan Allah. Bisa dipahami? Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu milih sopo, milih bapak bukan. Anda semua adalah kepunyaan Allah. Pertanyaan saya, kelengkeng untuk bisa berbuah, kan buahnya ini menjadi nilai guna ya. Makanya kelengkeng dipelihara, melengkeng dijaga, kelengkeng dirawat, dikasih makanan. Kan kelengkeng kasih makanan, namanya pemupukan. Ya, kenapa? Karena ada nilainya yang namanya buah. Pertanyaan saya, buah kelengkeng dengan Anton, Heri, Budi seorang, buah kelengkeng satu dunia dengan saudara Heri sendirian, mana lebih berharga? Kok tahu? Buah kelengkeng kumpulkan satu dunia dibandingkan dengan saudara Heri. Ini gunakan ilmu mantik loh ya.
Mana lebih berharga? Atas dasar apa? Saya dialog ya supaya biasa. Kenapa? Iya, atas dasar apa? Anda mengatakan Harry lebih berguna daripada kelengkeng satu dunia. Bukan. Dasarnya apa? Karena kalau saudara Harry bisa memproduksi kelengkeng satu dunia, ini logika. Sementara kelengkeng satu dunia tidak bisa memproduksi Harry seorang. Loh ini yo angel lagi. Halo? Gini saja berpikir gini kok sulit sih? Saya tidak ngerti. Kalau ini saja berpikir begitu saja, membalik itu saja angel, tidak bisa. Bagaimana Anda bisa memahami isi Al-Quran? No way. Iya. Kan bisa. Kumpulkan. Iya, kalau tonnya mungkin berat kelengkengnya dibandingkan saudara Harry. Tapi jutaan ton kelengkeng insya Allah bisa dihasilkan oleh seorang doktor pertanian kayak Harry. Beri kesempatan. Tapi tontonan kelengkeng untuk menghasilkan Harry seorang, gak mungkin. Ya, itu namanya ilmu mantik, logika. Bisa dijawatahkan. Umat Islam ini termarginalkan dengan pola pikir yang dicekoi. Ini haram, ini oleh, ini. Walah, belum lagi puasanya. Satu contoh misalnya sekarang. Sesungguhnya puasa maaf ibu ya, bau mulutnya orang berpuasa itu, hadis kan? Itu lebih harum dari kesturi itu apa sih, saya belum pernah tahu. Dari minyak harum ya. Jari ini sopo. Kan tidak masuk akal ya. Gak masuk akal itu. Kalau didoktrin, iya itu lebih baik. Baunya mulut berpuasa dari nanti dulu. Itu tidak logis. Kok tidak logis itu berarti hadisnya salah. Hadisnya benar. Kamunya yang bodoh memahami dalam hadis itu. Paham? Nanti saya terangkan. Maknanya apa? Ini. Saya memberi agar supaya cerdas umat Islam ini. Karena sekarang ini hampir berbondong-bondong orang masuk Islam di Eropa. Bukan orang goblok-goblok. Dokter. Ahli kandungan. Ya. Ahli nuklir. Paham ya? Kalau dicekoi dengan doktrin-doktrin kayak begitu, dia langsung merincikan, kok gini ya Islam itu? Tidak menarik. Tapi kalau diterangkan bagaimana kecerdasan isi Al-Quran, dia tidak akan beranjak dari situ. Ini diajak kajian kok abotnya setengah mati. Itu hanya satu untuk saya. Kalau orang diajak kajian kayak begini berat, sudah bisa melihat. Saya bisa mengevaluasi. Ya, bahwa yang bersangkutan itu satu, memang maaf ya, intelektualnya rendah, ya sehingga agak nutut, itu. Atau yang kedua, memang egonya tinggi, karena merasa pintar. Padahal Islam itu adalah penyerahan. Saya boleh diselani ya. Saya tanya Pak, wakil soalnya ini. Mari ini, soalnya habis ini dipotong dulu ya. Habis ini kita libur ya. Maka yang dinamakan Pak Heri, saya, ibu-ibu itu adalah kepunyaan Allah. Jauh lebih hebat, jauh lebih berguna daripada sejuta ton kelengkeng. Justru seluruh buah-buahan, seluruh air, oksigen, binatang, dan sebagainya itu tadi
termasuk malaikat yang tidak nampak oleh mata jasmani kita ini, semuanya disuruh sujud tunduk kepada yang namanya Homo sapiens, yaitu untuk mengabdi. Bayangkan. Jadi Anda itu jangan main-main loh. Ya, Allah menciptakan malaikat-malaikat kanan kiri Anda itu bukan hanya mencatat yang jelek-jelek, enggak, justru membantu menghibur Anda. Apa sih kesulitan kamu? Boleh saya bantu? Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan, benar salah. Dengan kata lain tadi, bahwa setiap individu yang hadir ini adalah milik Allah. Karena kita ini milik Allah, maka tolong manfaatkan fungsi Anda sebagai milik Allah. Jangan dibuang. Salah satu diantaranya adalah paling tidak itu dalam bahasa sastra personifikasi. Tahu personifikasi? Mempadankan. Ya, saya dulu waktu SMP suka seni soalnya ya. Saya suka puisi. Nyur melambai-lambai di tepi pantai. Paham ya? Itu namanya personifikasi. Yang bisa melambai-lambai kan tangan. Kenapa kok nyur bisa melambai-lambai? Artinya itu mempersonifikasikan seakan-akan daun nyur itu lambaian tangan manusia. Bisa diikutin ya? Nah, karena kita ini milik Allah, tolong kita itu berusaha untuk mempersonifikasikan diri dengan sifat-sifat Allah. Nyur bukan manusia. Melambai-lambainya nyur bukan melambai-lambainya tangan manusia. Bisa diikuti? Kalau kita mempersonifikasikan kepada sifat Allah, salah satu adalah Rahman Rahim, maka Rahman Rahim yang kita punyai jelas itu bukan Rahman Rahimnya Allah, dan itu tidak identik. Tapi paling tidak itu yang dinamakan personifikasi dengan ilah. Sebetulnya ini kenapa kita disuruh mengenal Asmaul Husna. Allah ingin sifatnya itu dipersonifikasikan di dalam hidup ini oleh manusia sehingga kita mulia, tetap kita diakui sebagai milik Allah. Kalau kita milik Allah, dipelihara nggak oleh Allah? Pasti. Jangankan gitu, sepeda motor saja milik kita, nggak dikunci dah, ya. Saya sering ke anak saya, masukkan itu sepeda motornya. Ya, atau kunci ganda, itu sepeda motor. Kan harganya rendah ya. Lah kita itu milik Allah. Jauh lebih hebat daripada itu. Bagaimana agar supaya kita itu mempunyai nilai yang tinggi di depan Allah, selama kita itu bisa memposisikan diri, bisa mempersonifikasikan sifat Allah kepada diri kita ini. Nah, salah satu tujuan daripada puasa ini, nah ini persiapan ibu-ibu ya, adalah bagaimana kita mempersonifikasikan diri agar supaya sifat-sifat Allah bisa kita adopsi di dalam keseharian kita. Ada beberapa yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita alhamdulillah punya software namanya. Ya, ini software. Oleh Allah dikasih puasa. Itu software sebetulnya. Tapi kalau itu tidak dioperasikan dengan benar, maka software yang sudah diberikan oleh Allah untuk kehidupan kita agar supaya kita bisa senantiasa menjadi miliknya di dalam kehidupan ini, ya, maka kita akan menjadi manusia yang useless, tidak berguna. Satu, nah, puasa itu sasarannya adalah fisik.
fisik kita ya. Kan puasa ya, fisik. Fisik itu apa saja isinya yang jadi sasaran? Satu adalah memperbaiki pola makan. Pernah dipikir itu? Kalau kita kan terpola makan itu sehari 3 kali. Ya. Walaupun pagi sudah sarapan rawon campur gulai. Ya, nanti siang jam berapa dianggap belum makan ya. Oh, ini makan siang, yang tadi kan sarapan, padahal sudah seumbruk. Belum lagi nanti malamnya. Ya, itu menjadi pola makan namanya. Kalau tidak 3 kali, maka kita kekurangan energi. Nah, itu kan persepsi. Maka di dalam Islam memberikan pola makan yang baik itu adalah pagi hari dan pada saat petang hari. Di sini pagi hari itu adalah pada saat sebelum subuh. Makanya sahurnya itu lebih afdol. Afdol itu pahalanya lebih, bukan pahala, lebih afdol mendekati subuh daripada sahurnya tengah malam. Kan begitu. Ya, saya kuat. Jangan kuat-kuatan. Ini masalah bioritme. Manusia memerlukan energi, ya. Fisik harus dipelihara. Pagi hari dan petang hari. Ya, maka disebut di situ dengan pola makan yang demikian itu tadi kita menghindari makan siang. Dampaknya kemana? Kalau kita tidak bisa masak, itu akan menyebabkan kita hidup menjadi sehat. Karena siang itulah sebetulnya makan paling akeh ya. Maka dengan kita lompati makan siang, skip lunch ya. Siangnya kita lempati, maka kamu akan hidup sehat. Lompatin. Ya alhamdulillah. Kita sebulan penuh kan? Dan umat Islam sudah melakukan dari tahun ke tahun, tidak rewel. Sudah biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi fisik. Tolong ini bagi yang tua jangan dicatat. Tapi diresapkan di dalam hati. Bagi yang muda dicatat. Untuk apa? Siapa tahu setelah tua bisa mendakwahkan ini. Pada saat saya sudah di dalam kuburan, teruskan ini. 20 tahun yang akan datang kan apa yang saya sampaikan menjadi yang baru. Dengan model yang baru. Yang kedua adalah memperbaiki pola tidur. Ya biasanya tidur kan hari Isya langsung turu. Ya. Itu. Tangi nanti menjelang subuh. Durung adan, tenisi adan. Ya, baru bangun. Lah ini kepaten namanya. Tidur kematian itu. Kalau tadi malam memang saya tidur habis Isya. Ya, kenapa? Kecapean. Hampir seminggu saya membuat taman. Ya. Belanja semuanya kecapean. Ya, tapi tengah malam bangun untuk sholat malam. Lah di dalam bulan puasa ini tadi, ya, maka tentu saja pola tidurnya akan berubah, yaitu akan berkurang tidur malam karena ada yang taraweh, paham ya? Kadang-kadang tarawehnya juga sampai malam. Dan yang kedua mungkin nanti tarawehnya tengah malam. Nah, ini harus dijadikan sebuah pola. Kalau dalam Islam, mengurangi tidur malam, ini itu akan menyebabkan apa? Panjang umur. Ibu ingin panjang umur? Bapak kurangi tidur malam. Maka usia akan panjang. Gak percaya buktikan.
Iya, sungguhan. Dibuktikan. Dan konsepnya sudah ada di dalam Al-Quran, hanya tidak disebutkan. Siapa yang mau panjang umur, maka jangan banyak tidur, enggak. Di dalam Qurannya disebutkan di situ. Sesungguhnya renggang rusuk mereka dari tempat tidur. Itu tidak secara eksplisit, tapi implisit di situ, tersirat, bukan tersurat. Makanya orang yang cerdas, ya orangnya logikanya jalan. Begitu melihat ayat itu, dia akan membuka apa sih maksud ayat ini. Ya, itu. Karena itu ayat itu berhubungan lagi, kalau mau tidur kan, kalau ahli-ahli fikih mengajari baca ayat kursi, ya, ayat kursi gitu. Tapi Anda tidak pernah memahami itu ayat kursi itu isinya apa, yang berhubungan dengan tidur. Wal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wala naum. Dia zat yang tidak pernah tersentuh ngantuk dan tidak pernah tidur. Ayat itu sampean baca, mari ngono jungkel turu, gak izin dah. Halo, gak pas kan? Coba dibaca lagi, ya, pelan-pelan tak baca ayatnya, ya. Dia adalah zat yang tidak pernah terserang kantuk dan dia yang tidak pernah tidur. Mereka sudah turun, aku tak turun, gak izin dah. Jogon aku, ya. Ini orang tidak tahu diri. Disuruh baca surat itu tadi dalam rangka apa? Memahamin. Pak, kurang tidur kan akhirnya kita kekurangan istirahat dan sebagainya. Wah, istirahatnya wong iki akeh malahan, ya mangane akeh, istirahatnya akeh. Lalu kapan produktivitasnya? Makanya buru ini saja udah berat ini. Sungguhan, untuk buru ini aja udah berat. Memperbaiki pola tidur. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dalam bulan puasa ini, kalau ibu-ibu saya yakin, ya, bapak-bapak ini yang kebacut, ibu-ibu nyiapkan muatkan buko, nyiapkan, ya, sahur dan sebagainya. Bapak-bapak dibangunkan, siap tah lu ngono ya, bapak sahur siap tah, jalur siap tok, harusnya kan dibangunkan begitu. Baik, sudah Dek, sampean tidur saya nyiapkan. Gak pernah kan? Ya, mungkin ada yang pernah, mungkin 1-2. Iya, boleh, silahkan langsung. Ini Bu Kadir ini, ya. Ibadah puasa itu sesungguhnya untuk siapa? Oh, ini ada dari Bu Kadir ini, namanya sendiri siapa saya nggak tahu ini. Bu Rati, ini Dokter Rati, dokter ini, ya, bukan dokter dari Fakultas Ilmu Administrasi, ya. Tanya puasa itu untuk siapa sih sebetulnya? Makanya kan baru diterangkan 2, Bu, ya, tentang fisik itu tadi. Itu untuk ibu apa untuk Tuhan, untuk orang lain? Baru 2 ini untuk siapa? Untuk bukan fisik tadi, memperbaiki pola makan. Untuk siapa? Untuk kita kan. Memperbaiki pola tidur. Untuk kita kan baru 2, baru terungkap dalam bulan puasa itu. Ini harus dijadikan sebagai rujukan, betul-betul dirubah. Makanya ditunggu bulan puasa tadi, yang pola tidurnya kebablasan sekarang tidak.
Yang pola makannya berlebihan sekarang dikurangin. Kan begitu ya? Untuk kita kan? Itu puasa. Bisa dipahamin ya? Saya teruskan. Yang ketiga, dari fisik. Maaf, saya buka historis. Sejarah ya. Terjadinya jihad fisabilillah, perang pertama kali Rasulullah, betul-betul perang besar yang namanya perang Badar, itu terjadi pada tahun kedua Hijrah. Setelah Rasul hijrah di Madinah, tahun kedua itu pas bulan Ramadan. Pemahaman saya, ya, ada perintah untuk tidak berpuasa atau ada perintah untuk berbuka atau tidak di situ? Tidak ada. Berarti mayoritas para sahabat itu berpuasa, tapi karena jihad ini di atas daripada ibadah-ibadah mahdoh biasa, pada saat itu orang tidak berpuasa pun itu mendapatkan pahala kalau bentuknya pahala. Makanya itu sifatnya itu general. Silahkan kamu pilih. Ya, itu bulan Ramadan itu berarti para sahabat juga banyak yang puasa. Dan pada saat itu perang. Pertanyaan saya, pada bulan puasa itu umat Islam bermanja-manja enggak? Bermanja-manja, Bu. Kanggo buko nanti kolke ono enggak? Sudah disiapkan tidak? Ya? Coba. Padahal untuk perang Badar itu tidak bermanja-manja, dengan perut yang lapar, dengan jiwa dan raga yang betul-betul bisa mati di dalam medan perang. Ini saja gak nutut. Berarti dengan kata lain bahwa bulan puasa itu pada dasarnya adalah kekuatan fisik. Jadi kalau puasa Ibu, terutama bapak-bapak, jangan kelihatan lunglai, opo so aku. Atau tunduk gitu, apa sedang berpuasa karena berpuasa itu tidak boleh melihat maksiat dan sebagainya. Pada perang Badar tunduk enggak? Dilihat. Nah, itu korban lagi. Tetap vitalitas tinggi. Enggak boleh. Kemudian kita berlemah-lemah fisik karena bukti sudah ada. Sudah, oleh karena itu saya harapkan, saya anjurkan saudara-saudara saya yang ikut kajian ini nanti puasanya berbeda dengan puasa orang kebanyakan terengginas. Fisik sudah kita siapkan ya. Yang kedua mental. Fisik dan mental. Kalau fisik relatif mudah mungkin ya. Nah ini yang repot ini mental. Mental ini yang pertama adalah pada dasarnya digunakan untuk apa bulan puasa itu? Introspeksi diri. Harus introspeksi, mawas diri. Itu namanya introspeksi. Berpuasa itu untuk mawas diri. Terhadap apa? Yang pertama, pada diri kita, saya dan Anda semua, ada sifat bawaan. Apa namanya?
fitrah kita ya, atau naluri, insting kita, yang namanya keakuan. Dalam bahasa psikologis dasih. Dalam bahasa Jawa sopo ingsun. Ya, sopo siro, sopo ingsun. Kan ya, gitu. Keakuannya itu. Itu ada pada setiap individu. Ya. Lah yang konyolnya, maaf saya kata-kata konyol, ini tidak ada kata yang lebih pas kecuali kata-kata konyol. Konyolnya yang namanya sifat bawaan kita itu, keakuan itu selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ini begitu pada diri kita, selalu kita memanjakan keakuan kita itu untuk menjadi senter perhatian alam raya. Pada saat itulah kita sudah teori bunuh diri. Kita sudah membunuh dirinya tanpa terasa. Oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Itu namanya pembusukan dari dalam. Tolong dalam bulan puasa ini diingatkan itu. Tidak ada yang bisa mengingatkan kecuali dirinya sendiri. Hei Ika. Ya. Yang ngomong Ika kepada Ika, kamu jangan selalu ingin menjadi perhatian alam raya, apalagi menjadi senter alam raya, karena bumi yang lebih besar daripada kamu saja tunduk kepada sistem Allah, yaitu berkeliling pada matahari. Bagaimana kamu bisa menundukkan bumi dan matahari? Kamu sebagai pusat. Tidak mungkin. Ini bisa diikutin ini. Ini sedikit ilmu psikologis ya, ilmu jiwa ini. Makanya orang Islam itu tadi harusnya ilmu jiwanya dalam. Yang diajarin pada Anda kan tentang fikih saja. Salat malam sekian rakaat. Puasa sunnah ini jenisnya, ya, cara sujud seperti itu kan larinya kepada fikih. Tapi namanya ilmu jiwa tidak pernah dipelajari. Pada isinya Quran itu ilmu jiwa. Tadi yang dibaca itu tadi, coba kita ikutin. Ya, saya dengarkan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu. Pelajaran bisa diikutin tadi. Telah datang kepada kalian, hai manusia. Kalau katakan hai manusia itu bukan hanya orang Islam, tapi siapapun yang namanya tetap Homo sapiens, manusia, diingatkan lagi, hai manusia. Indonesian kan itu penekanan, jangan dilewatkan. Telah datang pelajaran dari Tuhanmu. Bukan dari saya loh ya. Bukan dari Muhammad. Kalau ada orang mengatakan Quran itu bikinan Muhammad, atau Quran itu adalah konsep Muhammad, salah. Muhammad bukan apa-apa. Dia hanya penyampai. Muhammad tidak tahu apa-apa. Dia diberitahu. Bahwa Muhammad tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia dikasih kekuatan. Telah datang pelajaran dari Tuhan kamu. Pelajaran ini yang kebanyakan orang tidak pernah mau mengejar. Kalau saya melihat ayat ini, membaca ayat-ayat ini, wahai Tuhan, Engkau mengajari aku, alhamdulillah. Beri aku kesabaran dalam belajar tentang pelajaran yang Kau berikan kepada diriku, dan beri aku pemahaman. Makanya baca Qur'annya nanti, kalau mereka yang mau, istilahnya apa kalau
Baca Quran dalam bulan puasa itu orang awam tadarusan ya, jangan ada annya ya, tadarus gitu ya, udah baca Quran pelan-pelan 1-2 ayat dalam 1 hari atau semalam itu tadi, hanya 1 ayat saja yang dibaca, akeh-akeh kaboten, 1 ayat saja yang dibaca. Ini yang tadi yang saya terangkan ya, ini tadi ayat keberapa tadi? Yaitu surat Yunus ayat 57. Hai manusia, siapapun dia, ini sampaikan, berarti Al-Quran ini adalah untuk manusia, bukan orang Islam. Telah datang pelajaran kepada kamu dari Tuhanmu. Apa saja pelajarannya di dalam? Banyak. Sungguhan banyak. Kemarin pertanyaan dari seorang mahasiswa bagus. Saya bingung, Prof. Jangan bingung. Tapi kamu bingung itu berarti juga kamu mau berpikir. Bagaimana kita disuruh berislam, tapi di sisi lain kita sendiri disuruh belajar tentang teknologi. Bingung antara Islam dan teknologi. Kenapa? Itu korban-korban seperti itu. Ini mahasiswa loh. Jadi kalau belajaran Islam itu di masjid atau di pondokan, di pojok masjid baca Quran. Ya, hatam. Itu Quran, itu Islam. Paham ya? Saya bilang, ini bukan Islam. Ini pembodohan terhadap ajaran Islam. Lebih konyol lagi bacanya di kuburan. Ya, yang biasa baca di kuburan, sekali inilah dalam bulan puasa jangan di kuburan ya. Lupa Ika kalau ngomong begitu sungguhan ini. Lu ini dulu, kan bukan saya yang ngomong ya. Hei manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran dari Tuhan kamu. Kira-kira itu untuk orang hidup atau orang mati? Ya wes, yang jawab bukan saya, kalian sendiri loh. Ini saja saya sudah, apa saja pelajarannya, Masya Allah, sungguhan. Sedikit saya buka, ya, pelajaran bagaimana memilih jodoh yang cocok. Pelajaran bukan, ajaran Quran enggak itu? Kan sunnah Rasul kan begitu. Ada standarisasi di dalam memilih jodoh. Saya ngomong begitu bukan untuk saya. Ini saya melihat ada yang muda-muda. Supaya tidak nabrak. Ya. Antara lain. Loh, itu ajaran Quran. Itu konsep pelajaran untuk kamu. Supaya kamu nanti hidup. Berkeluarga dalam kehidupan sakinah, sejahtera. Yang pertama ya tentunya ada dilihat daripada fish-nya, jelaskan manusia itu suka kepada wanita-wanita, kan begitu ya di dalam Qurannya itu. Suka itu pasti daya tarik adalah pada wajah, makanya itu wajahnya jangan cemberut. Gak ada orang yang memilih pasangan yang cemberut, sumringah. Yang kedua jelas yang dinamakan turunannya sopo wong iku. Ya. Itu yang dinamakan apa? Nasabe, ya. Itu harus dijelas sopo bapake, sopo ibune. Itu ada hubungannya kalau di dalam ilmu biologi masalah gen. Sekarang bayangkan Quran larinya kepada gen. Bibit unggul atau bukan. Kenapa? Agar supaya terjadi regenerasi yang lebih baik. Yang ketiga adalah status sosial. Ini penting, status sosial.
Ya, kenapa status sosial penting? Karena ada hubungannya dengan masalah pendidikan. Maaf, bukan apa-apa. Anaknya tukang beca, pendidikannya kan insya Allah rendah ya. Gak ada tukang beca pendidikannya tamat SMA ya. Insya Allah. Kan begitu ya. Dengan anaknya seorang doktor atau profesor. Paham? Mana yang mau dipilih? Tukang beca, anaknya tukang beca atau anaknya jarang ikut. Nanti dulu. Ini ada 4 kriteria ya. Itu kriteria yang ketiga. Bukan berarti saya menghina tukang beca. Tidak, ini status sosial dalam Islam seperti itu. Disebutkan. Baru yang keempat itu menyangkut masalah keimanan, keagamaan. Saya tidak menyebut keagamaan ya. Tuh. Baru ada standar. Itu pelajaran dari Tuhan. Memilih pemimpin. Ada standarnya. Waduh, kalau saya uraikan satu-satu itu tidak akan cukup. Itu yang pertama. Pelajarin itu sehingga kita itu jelas. Siapa teman kita, siapa guru kita, siapa sahabat kita. Tidak di overall. Pilih dalam masyarakat itu. Kira-kira orang yang mengajak kepada kebaikan, kebenaran, kepada jalan surgawi, dekati dia. Tidak semua sama di dalam masyarakat ini. Karena itu dampaknya akan besar sekali kepada masalah environment, kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Baru satu itu. Isinya Quran sudah banyak. Yang kedua, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada ini loh. Ya. Petunjuk Allah itu adalah penyembuh untuk hati ini. Kalau di dalam bulan puasa ini dimasukkan sebagai bagian untuk penyembuhan itu, bagaimana cara menyembuhkannya? Disumun bukmun. Tulisan Arabnya dibakar, dihirup. Kan bukan. Penyembuhnya adalah nasihat-nasihat yang ada di dalam Quran. Itu dipelajari. Ya. Contoh penyembuh itu, jangan kamu sedih dengan apa yang tidak kamu dapat. Paham ya? Siapa tahu itu lebih baik bagi kamu, hanya kamu tidak sadar. Itu penyembuh. Kena ayat ini. Insya Allah Tuhan, aku pengen, tapi engkau mencegah. Engkau jauh lebih lebih baik, lebih tahu daripada diriku. Penyembuh. Kena penyakit sudah berobat kemana-mana. Stres kan? Duit wis entek akeh. Tambah stres, gelisah hati. Kemana lagi aku ingin bertanya? Ke Quran. Jangan kamu sedih. Karena tidak ada setiap orang yang akan naik ke atas derajat maqaman mahmuda, melainkan dia harus naik lewat tangga demi tangga, dan itu yang namanya ujian. Apa yang aku berikan kepada orang yang beriman itu adalah tangga-tangga naik untuk mendekati diriku. Belajar sabar, tahan itu. Apa bukan penyembuh itu? Ada yang stres lagi. Tahu-tahu di pensiun. Pensiun udah stres sih. Karena income-nya menjadi kurang. Itu. Ikurak jaremu. Karena kamu menghitung selalu di dalam kehidupan atas dasar materi. Tapi kalau kamu adalah milikku.
Bukan kamu hidup dalam sendirian, tapi aku yang menciptakan kamu dan aku yang akan menjamin rezekimu. Paham ya? Maka tidak sakit, tidak sedih. Tuhan, hanya sampai di sini tugas saya di dalam negara ini mengabdi sebagai pegawai. Sekarang di dalam sisa hidupku yang sudah pensiun ini, perkenankan aku akan supaya semakin mengenal maksud Engkau, mengapa aku diciptakan, dan maksud Engkau kenapa aku masih dikasih usia. Apa bukan penyembuh? Terhibur? Obat? Di mana? Ini Quran semua. Adanya di situ. Sering sedih Bu ya kadang-kadang ya. Lewat gitu. Sumpek gak karu-karuan ya. Nah. Ini saatnya. Duduk sebentar merenung. Tuhan, kesedihan hatiku ini Engkau membaca. Karena Engkau tidak mendengarkan perkataan mulut. Tapi Engkau mendengarkan rintihan hati. Hatiku sedang merintih. Hatiku sedang rindu Engkau. Tapi kemana aku bertanya? Akalku tidak bisa menjangkau wujud-Mu. Hatiku tidak pernah bisa melihat wujud Engkau. Kalau Engkau tidak turun langsung memberikan solusi kepada hati yang sedang gelisah ini, khawatir hatiku ini diisi oleh yuwaswisu fisudurinas minal jin natiwanas, rasa was-was, sehingga tauhidku yang sudah Engkau tanamkan di dalam rongga dada ini akan menjadi hilang. Tolonglah Tuhanku. Lu aras iku goyang Bu, kena doa ngenean. Ya. Sungguhan, malaikat turun, wis. Apa bukan obat itu? Mau kemana mencari obat itu? Gak ada di dunia. Tuhanku, bojoku rewel. Busing lanang, busing wedok. Ngomel saja. Jangan didoain. Mudah-mudahan mulutnya tidak membuka. Jangan Bu, nanti nggak buka temenan, nggak semangan. Jangan yang begitu ya. Caranya gini, beri aku kesabaran untuk menerima omelan. Karena omelan itulah adalah merupakan dinamika dan romantika hidup. Karena hanya orang yang hidup yang bisa ngomel. Anggap saja radio. Radio rusak lagi Pak. Udah. Obat hati. Jadi sekarang saatnya nanti bulan puasa ini, tadi ya, keakuan kita campakkan bahwa saya ini bukan apa-apa. Bahkan saya ini tidak layak untuk diperhatikan. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memberi perhatian. Bu, itu hanya keseimbangan. Ya. Kalau tahu timbangan sih, kan gitu ya, antara minta diperhatikan dan memberikan perhatian, itu sudah menjadi. Kalau kita selalu meminta perhatian, berarti neglect ya, keberatan ya. Nah, tapi coba kita sekarang pada waktu bulan puasa itu memberikan perhatian kepada orang, sehingga timbangan perhatian pada orang itu atau orang lain itu menjadi tinggi. Akhirnya apa? Naik kan? Paling tidak seimbang. Sudah lebih baik. Nanti tambah lagi, syukur-syukur nanti setelah bulan puasa balik melebihi perhatian pada orang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Itulah kualitas orang. Di situ. Iki abot iki. Berat sungguhan. Tapi harus dilatih kapan lagi? Karena begini, nanti saja sudah tua, Bu, atau anak-anak ini makin tua makin rewel. Kalau mudanya selalu minta diperhatikan, tua tambah lagi.
Wis tuwe, aku gak kanggo, aku gak diperhatiin, wiyuh kon. Sungguh. Nah, kita introspeksi punya keterbatasan dalam hidup ini. Yang pertama keterbatasan kita apa? Ilmu pengetahuan. Saya pun terbatas. Iya. Namanya pengetahuan itu kan begitu luas. Bumi, seisi bumi dan langit itu isinya ilmu pengetahuan ya. Kalau kita kuasai seisi bumi dan langit ini, kita tahu isinya, diberitahu, maka ilmu pengetahuan itu sudah melompat lagi, jauh lebih luas daripada seisi bumi dan langit. Karena semakin kita bongkar, dia akan semakin luas dan luas. Tolong nanti dalam bulan puasa ini latihan keterbatasan pengetahuan. Kalau kita bisa bahwa kita itu adalah kekurangan pengetahuan, maka kita akan bisa merespon. Setiap sumber pengetahuan datangnya dari manapun akan kita terima. Yang kedua, dari keterbatasan kita, kekuatan. Fisik lemah ya, mental lemah. Kekuatan. Nah, meminta kekuatan kepada Allah. Yang ketiga mungkin materi. Yang keempat ada kekuasaan. Ya wis pensiun gak ada kekuasaan apa-apa. Ya. Jangankan pensiun, orang tua pun anaknya kalau sudah pada berkeluarga, jangan mentang-mentang kalau anak sudah berkeluarga kemudian punya, "Woi, kamu datang ke sini." Enggak bisa. Enggak boleh. Ya. Ini bapakku, mama, jangan. Kita harus bijak. Mendatangkan anak-anak itu tadi, mempersulit dia atau tidak. Karena dia sudah punya posisi sosial, punya posisi keluarga lain. Kalau ada seorang tua kayak demikian, pokoknya teko, aku bapakmu, aku mbokmu. Ini berarti orang tua itu tidak wise, tidak bijak. Dia harus tahu. Berarti kekuasaan sebagai orang tua pada dasarnya sudah lepas karena sudah terbangun keluarga baru. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau ingin menjadi orang berkualitas seperti itu, kita doain. Lalu gimana sendirian? Orang tua dalam kesendiriannya kita akan berduaan dengan Allah. Belajar. Aku tidak membutuhkan anak, aku tidak membutuhkan orang lain. Aku sekarang ini sedang belajar untuk mengenal pencipta diriku, untuk mengenal pemilik diriku. Enak kan? Belajar. Itu mental. Nah, yang ketiga pada mental ini adalah kekotoran hati ini, ya. Sebetulnya dalam Islam sudah ada konsep. Hanya sayang konsepnya hanya sampai di Mekah ini. Setelah keluar Mekah nggak keluar lagi. Kalau kita mau masuk Mekah, kan pakaian ikhram ya. Kita dilarang 3 larangan. Yang pertama, tidak boleh rofat. Yang kedua, tidak boleh fusyuk. Yang ketiga, tidak boleh jidal. 1, maksiat. Yang kedua, tidak boleh yang dinamakan hawa nafsu yang berhubungan dengan seksual. Yang ketiga, tidak boleh jidal, itu hawa nafsu amaroh, yang itu suka berdebat. Sayangnya hanya sampai pakai pakaian ihram. Setelah selesai, suami istri kadang-kadang berdebat. Uska ihram kok. Loh, lalu kemana hajinya kemarin? Lalu kemana itu ihramnya pada waktu umrah? Harusnya itu dibawa pulang. Nah, bulan puasa dilatih itu seakan-akan kita sedang ihram. Karena ada satu hadis, ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 1770. Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, ini rawi, Ibnu Abu Zabi
telah menceritakan kepada kami, wih, panjang sekali. Ya, Sa'id Al-Mukbari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji, tadi ya, masuk kan? Busuk tadi ya. Dan berbuat keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak diterima. Ini hadis loh ya. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Makanya di sini tadi di dalam bulan puasa ini melatih diri. Harapannya setelah bulan puasa nanti kita akan keluar menjadi manusia yang lebih baik. Kekotoran di dirinya ini sudah terbuang, ya. Latihan ini memang pada gampang, ya, makanya diturunkan bulan puasa tiap tahun. Karena tahun kemarin gagal, harapannya tahun ini menjadi sukses. Kalau gagal lagi, masih ada harapan tahun depan. Kalau sampai. Itu software semua. Oleh karena itu kalau jadi seorang muslim kemudian membenci kepada sesama, di mana puasa mereka? Di mana haji mereka? Ini yang saya katakan, pada dasarnya para mubalik itu telah gagal total untuk menyampaikan Islam. Sungguhan. Karena apa? Mereka tidak pernah masuk ke dalam isi Islam yang esensial. Mereka baru sampai kepada pakaian Islam. Tapi isi Islam itu seperti itu. Bahwa mengumpat orang, bahwa mencaci orang, siapapun dia, pak orang kafir, tidak boleh. Agama orang lain tidak boleh. Tuhan orang lain tidak boleh. Itu Islam. Itu haram. Ya. Misalnya ada orang, saya melihat sendiri soalnya ya. Saya, ya saya panggilnya sebetulnya anak angkat Mbah D saya. Saya pernah ikut. Dia seorang administrator kehutanan di Jogoro. Saya SMP ikut beliau. Itu dia punya anak angkat satu. Saya sebutkan namanya ya. Kepercayaannya kepada keris setengah mati. Tahu keris Bu ya? Ono sing leku pitu, ono gurate, dan Masya Allah. Ya. Kaya. Dong Belandong kayu jati ya. Ya. Saya pada saat mau masuk UGM, saya ke mbah saya itu kasih kamar, sholat di tikar itu, habis maghrib saya keluar, saya pulang Isya mau masuk kamar, saya di tempat sholat saya, sholat juga, tapi nyembah keris. Itu sungguhan di depan kerisnya ono ndok kono. Aku mau ngomong, itu sesat dan mau arek SMA. Ya kan baru tamat SMA. Tapi saya sudah tahu itu sesat. Sungguhan. Nyembah keris kayak demikian itu. Ya, saya tidak boleh kemudian memusuhi dia, membenci dia, ya, nggak boleh. Ya sudah, itu bagian daripada dinamika romantika hidup. Ada yang menyembah Allah dan ada yang menyembah keris. Untungnya saya menyembah Allah, bukan menyembah keris.